Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Saya mau nanya ini masalah sifat ya, sifat Allah. Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa sifat Allah itu hanya 20 seperti kajian sifat 20. Sedangkan sifat Uslah itu kan ada 99. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, orang yang membatasi sifat Allah menjadi 20 jelas merupakan kekeliruan dan penyimpangan dari manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman yang benar. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Dan setiap nama sudah kita ketahui mengandung sifat-sifat yang mulia. Sehingga kalau kita katakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, maka demikian pula sifat-sifatnya. Banyak sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan kepada kita. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim yang 99, ini sudah kita ketahui bukan merupakan pembatasan. Allah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya, menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Para ulama mengatakan ini bukan menunjukkan pembatasan. Karena di sini Nabi mengatakan Allah memiliki 99 nama yang keutamaannya barang siapa yang menghafalnya atau menghitungnya dia akan masuk ke dalam surga. Seperti orang mengatakan misalnya, contohnya dalam ucapan manusia, orang yang mengatakan saya memiliki uang 50.000 untuk membeli buku. Ini jelas tidak menunjukkan bahwasanya orang ini hanya punya uang 50.000. Karena uang yang 50.000 ini diterangkan sifatnya yaitu untuk membeli buku. Tidak menafikan adanya uang-uang lain yang dimilikinya untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Bukti bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas adalah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan para ulama yang lainnya. Dalam sebuah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, di antaranya beliau mengatakan, "Wa as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak." Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki, yang kamu namakan dirimu dengannya, atau yang kamu turunkan dalam kitabmu, atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, aw ista'sarta bihi fil 'ilmil ghaib indak, atau yang kamu simpan, yang kamu sembunyikan, kamu khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Nah, doa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih ini, Nabi SAW menyebutkan dalam doa ini bahwa ada nama-nama Allah yang Allah khusus. Allah sembunyikan pada ilmu gaib yang ada di sisinya dan tidak diajarkannya kepada salah seorang pun dari makhluknya. Oleh karena itu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terbatas. Dan Nabi SAW sendiri pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La uhsi sana'an alaik, anta kama asnaita ala nafsik." Ya Allah, aku tidak bisa membatasi puji-pujian bagi dirimu, karena engkau sesuai dengan apa yang kamu puji bagi dirimu sendiri. Ini Nabi sendiri mengatakan tidak terbatas puji-pujian bagi Allah, menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan baginya tidak bisa dibatasi. Bahkan nanti pada hari kiamat, hadis Bukhari Muslim menunjukkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situ Nabi mengatakan, "Fa'alhamani minal mahamidi ma la uhsinuhal an." Pada waktu itu Allah mengilhamkan kepadaku pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepadanya yang sekarang aku tidak ingat. Jadi ada pujian-pujian yang Nabi SAW sendiri baru mengetahuinya setelah di akhirat nanti, yang ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu tidak terbatas dan cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semua itu. Nah,